Oke. Bagian berikutnya ini treasury share. Jadi treasury share ini adalah share capital atau share premium yang tadi kita terbitkan dan kita catat di sisi kredit. Sekarang saya beli lagi dari investor. Ya, saya beli lagi dari investor. Berarti nanti akan ada akun yang didebit. Apakah yang didebit itu share capital dan share premium? Nanti kita lihat apa namanya. Berarti yang kita kredit apa? Cash. Kan kita beli lagi, berarti cash keluar. Nah, debitnya ini apa ini mungkin kita cari tahu. Company sini maksudnya emiten ya, yang menerbitkan saham, itu biasanya akan membeli kembali saham mereka yang beredar. Dalam rangka apa? Satu, supaya tidak terlalu banyak efek tax atau pajak kepada pemegang saham. Ya, mungkin ini bahasa gampangnya ya. Dengan tidak adanya saham yang dipegang investor, mereka akan tidak dapat dividen, berarti tidak kena pajak. Gitu ya. Kan excess cash yang didistribusikan, berarti salahnya bentuknya dividen. Kedua, EPS itu diharapkan bisa naik. Kok bisa ya? Kok dengan beli lagi saham yang ada di pasar itu EPS bisa naik? Gimana logikanya? EPS berarti apa bagi apa? Earnings dibagi share. Share ini maksudnya apa? Outstanding, maksudnya yang beredar. Ya kan? Supaya angka ini makin tinggi, berarti ada dua cara. Ininya yang digedein, betul kan? Kalau ininya tetap, ininya digedein. Atau sebaliknya, kalau ininya tetap, supaya EPS-nya tinggi, apa yang harus kita lakukan terhadap penyebutnya ini? Kecilin. Kita tarik dari pasar, outstanding share-nya jadi kecil, bisa naik. Itu ya. ROE, return on equity. Ya. Penyebutnya juga equity. Ya, kalau equity, kalau saham itu dibeli lagi dari pasar, equity berkurang. Berarti ROE-nya naik. Ya. Atau kalau secara fisik gini, saya itu mau kasih bonus saham ke pegawai saya. Kalau saham semuanya beredar di pasar, berarti kalau saya mau kasih bonus ke dia, apa yang harus saya lakukan? Kalau saham semuanya itu ada di pasar, padahal saya mau kasih saham bonus ke dia, apa yang harus saya lakukan berarti? Tadi apa istilahnya? Kalau menerbitkan saham baru apa istilahnya? IPO itu pertama kali right issue, berarti saya harus right issue. Kalau right issue saya harus tanya dulu pemegang saham yang lama, karena mereka punya apa tadi? Preemptive right. Enggak deh, caranya adalah saya beli aja. Itu saya simpan, kalau ada pegawai saya atau eksekutif saya yang berprestasi, saya kasih aja. Nah itu gunanya salah satu dari treasury share. Nomor satu maksudnya di mana sih? Nomor satu bagaimana sih? Umpama ya, kita PT ABC, terus ada desas-desus, ada orang yang pengen beli saham PT ABC. Jadi sahamnya PT ABC lagi di pasar. Terus ada desas-desus, ada satu investor mau beli sahamnya kita yang ada di pasar. Kebetulan investornya itu kita nggak senang. Nah, gimana caranya supaya dia nggak bisa beli saham kita? Ya kita beli dari pasar ya kan? Mungkin investornya namanya Malcolm Glazer, ya kan? Siapa Malcolm Glazer itu? Pemegang sahamnya ini, gitu kan? Kita nggak suka dia beli, karena kalau dia beli kita pasti investasinya jatuh betul dia nggak mau kayak MU. Tapi diterima dia saham kita beli dari pasar. Tapi kok penuh kebencian ke MU gitu. Kelima, apa maksudnya? Apa maksudnya nomor 5?
Ini prinsip atau hukum ekonomi banget. Supaya harga saham kita di pasar naik, berarti kita harus buat jumlah saham di pasar lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit dong. Orang nyari saham kita susah, akan naik. Caranya gimana? Kita beli, kita simpan, kita beredar di pasar. Itu yang nomor 5. Itu alasan teoritisnya ya. Ada 2 metode untuk mencatat pembelian saham kita di pasar atau treasury share. Yang pertama ada yang disebut cost method. Cost method itu metode yang akan kita pakai di sini. Cost method itu artinya apa ya? Berapa harga saham kita di pasar sekarang, itu yang kita keluarkan, itu yang nanti kita debit. Itu cost method. Tapi ada yang namanya ini nih, par value method. Kalau kita pakai metode kedua, berarti treasury share yang kita debit itu bukan sebesar cash yang kita kredit, tapi sebesar apa? Sebesar apa? Par value. Berarti di debit akan ada selisih nanti, akan ada akun. Apa nama akunnya? Nanti kita lihat. Tapi syukurnya metode kedua ini tidak masuk di ISO MBK, jadi tidak kita bahas. Kita hanya akan bahas cost method. Jadi cost method ini gampang. Treasury share to cash sebesar apa? Sebesar cost. Udah. Kenapa sih? Kok bisa treasury share mengurangi equity? Logikanya gimana? Kok bisa treasury share itu mengurangi equity? Tadi saya bilang dalam tanda kurung. Kenapa? Logikanya gimana? Karena ketika kita beli treasury share, cashnya di kredit, yang di debit adalah treasury share. Padahal saldo normalnya equity ada di kredit. Saldo normalnya treasury share di debit, berarti dia pasti kurangin equity. Ini sudah direkam, sudah ya. Oke, coba dilihat nih. Ini susunannya equity-nya perusahaan sebelum ada treasury share. Ya, sebelum ada treasury share. Saya pindahin ke Excel bentar ya. Ini equity perusahaan sebelum ada treasury share. Jadi ada yang namanya share capital ordinary. Ini katanya menurut soal par value-nya 100.000 yang ini ya. Par 1 terus 100.000 issued dan outstanding. Saudara-saudara, saham yang pertama kali diterbitkan tadi lewat IPO itu yang disebut sebagai modal dasar atau issued share. Ya, issued share itu yang pertama kali diterbitkan. Sementara ada yang namanya modal ditempatkan. Modal ditempatkan itu berarti ya yang beredar di pasar sekarang. Issued share itu saudara-saudara pasti jumlah maksimal. Jadi kalau di situ ditulis 100.000 itu yang tertera di akte perusahaan. Saya lagi ya, issued itu adalah jumlah saham maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan. Dan itu tertera di akte. Jadi kalau perusahaan ini ingin mendapat modal dari share, dia boleh terbitkan maksimal 100.000. Kalau dia pengen lebih, apa yang harus dilakukan? Halo? Kalau dia pengen lebih, apa yang harus dilakukan? Rubah apanya? Aktenya. Saya lagi ya, isu di sini adalah jumlah yang maksimal boleh diterbitkan oleh perusahaan. Outstanding, ya,
outstanding itu adalah jumlah yang beredar di pasar. Oke, jumlah yang beredar di pasar. Jadi bisa aja diterbitkan 100.000, tapi yang ada di pasar cuma 90.000, itu berarti ada treasury share. Tapi kalau yang diterbitkan 100 beredar 100, berarti nggak ada treasury share. Sama kayak ini kan, 100.000 diterbitkan, outstandingnya 100.000, berarti nggak ada treasury. Itu ya. Jadi ada jumlah maksimal yang bisa diterbitkan, ada jumlah yang diterbitkan, ada jumlah yang beredar. Itu 3 level. Jumlah maksimal yang boleh diterbitkan itu tadi modal dasar. Jumlah yang diterbitkan itu namanya modal disetor. Sementara jumlah yang beredar itu namanya modal yang ditempatkan. Jadi modal dasar itu maksimal issued. Issued itu modal yang disetor. Mungkin dulu di SMA pernah dapat istilah itu ya. Lalu outstanding itu adalah modal yang ditempatkan. Itu hanya bahasa Indonesia. Ya. Paling maksimal anggap aja 1 juta. Dari 1 juta ternyata yang issued baru 100.000. Nah itu ada di situ. Dari 100.000 yang diterbitkan semuanya ada di pasar, berarti outstandingnya 100.000. Gitu ya. Nah, untuk menghitung, tadi kan kita mau hitung berapa par value itu selalu berdasarkan apa? Sorry, kita mau ngitung berapa share capital itu selalu berdasarkan apa? Halo? Share capital itu selalu berdasarkan apa? Par value. Nah, masalahnya sekarang ada 2 informasi loh di sini. Kebetulan sama 100.000. Bagaimana kalau 100.000 issue, 80.000 outstanding? Berarti satu ini dikalikan 100.000 atau 80.000? Atau dengan kata lain, par value dikali issue atau par value dikali outstanding untuk dapat yang namanya share capital. Kira-kira di sini kebetulan sama. Di sini pasti 1 kali berapa? 1 kali berapa? Masalahnya 100.000 ini 100.000 yang issued atau outstanding. Ingat baik-baik, untuk mencatat share capital, par value-nya dikalikan dengan issued. Bukan maksimal issued ya, issued yang sudah diterbitkan. Atau tadi modal yang disetor, gitu ya. Itu dulu, itu asalnya angka di soal kita tuh, 100.000. Lalu di sini ada share premium ordinary, di situ katanya tadi 900.000. Berarti berapa contributed capital dari soal ini? Berapa contributed capital? Ayo, berapa contributed capital? 1 juta. Contributed capital itu kan share capital ditambah share premium. Berarti saat ini ketika pertama kali diterbitkan, berapa cash yang didapat? 1 juta. Terus ada apa tuh? RE ya. Apa tuh RE-nya? RE-nya 300, gedein A. Ya. Nah, ini kalau di total itulah yang namanya equity. Ya. Atau stockholders equity atau shareholders equity. Belum ada apa? Treasury share. Jelas ya? Oke. Sekarang menurut soal
menurut soal, perusahaan ini kemudian membeli kembali 10.000 lembar sahamnya. Ada di pasar berapa? Ada di pasar berapa? 100. Dia beli lagi berapa? 10.000. Waktu dia beli, harga di pasar sudah berapa? 11. Waktu pertama kali diterbitkan berapa harga pasar? Waktu pertama kali diterbitkan berapa harga pasar? 1 juta dibagi 100.000, 10. Sekarang sudah 11. Karena kita pakai apa tadi metodenya namanya? Cost method, ya sudah. Treasury share to cash sebesar jumlah lembar kali harga di pasar. Jadi 11.000. Jangan lihat PowerPoint-nya, tapi saya minta Anda coba utak-atik di coret-coret Anda. Bikin kayak gini, ini saya kasih judul 2 ya. Kalau satu tadi yang pertama yang kayak gini. Sekarang coba bikin kayak gini. Tapi setelah ada treasury share, setelah ada jurnal ini nih. Itu kira-kira kayak apa? Coba 1 menit. Dengan pengetahuan Anda atau logika Anda, bikin kayak gini, yang tentunya ini akan berubah. Kenapa berubah? Karena equity kalau ada treasury share, apa katanya tadi? Berkurang, gitu ya. Kira-kira gimana susunan ini nanti? Kalau sudah ada treasury share. Nanti hasil pemahaman Anda bandingkan dengan yang saya kerjakan di kemarin. Apakah share capital ordinary langsung berkurang jumlahnya? Atau kayak apa? Coba lihat. Ketika kita membeli kembali saham kita di pasar, yang kita beri nama treasury share, pada harga berapa tadi? Totalnya 110.000, maka ada perubahan di judul ini. Issued-nya tetap 100.000, tapi outstanding-nya berapa? Yang di pasar tinggal ya kan? Karena awalnya 100.000 issued diterbitkan, tapi kita punya 10.000, di pasar cuma 90.000. Ini berubah nggak? Berubah nggak ini? Enggak, karena tadi par kali issued itu yang disebut share capital, tetap 100.000. Yang di atas berubah judulnya, penyajiannya, ya. Terus apa efek adanya treasury share? Nah, di bawah dia. Di sini ada tapi ini bentuknya apa? Pengurang. Karena ini pengurang,
Ini nanti hasilnya equity kita. Tinggal segini nih. Ini kondisi kedua nih. Mirip kayak yang di sini. 1190 kan itu. Nanti di pasar tinggal 90.000. Oke. Ada pertanyaan dulu. Setelah dia terbitkan, lalu dia beli kembali pada harga 11. Transaksi berikutnya adalah tadi yang kita pegang berapa? 10.000 ya. Ini mau dijual lagi sama dia. Ya, mungkin sudah cukup tinggi harganya, bukan dari 11, dia mau dijual lagi sama dia. Bisa aja dia jual nanti di atas 11 atau di bawah 11. Itu nanti akan mempengaruhi ya pasti akan pengaruh ke jurnal yang akan kita catat. Kita lihat dari berapa lembar tadi yang dibeli? 10.000. Itu dia jual lagi, ya. Ini tadi ya. Dia jual lagi 1.000 lembar. Dia jual lagi ke pasar. Berarti sekarang di pasar berapa lagi yang beredar? 1.000 lembar. Tapi dia dapat uang 15 per lembar. Berarti cash yang dia dapat 15.000. Cost-nya tadi berapa per lembar? Waktu beli. Berarti 11 dikali 1.000. Berarti 11.000. Nah, karena ada selisih di kredit, ini yang disebut share premium, tapi coretannya bukan share premium ordinary atau preferred, tapi share premium threshold. Jadi share premium sekarang ada 3 kalau dia punya ordinary dan preference. Namanya share premium threshold. Jangan lihat lanjutannya ini, jangan ditekan ya supaya bisa belajar. Tolong dong buatin yang kayak gini, ini kan nomor 2 ya. Tapi setelah dia jual lagi berapa lembar tadi? 1.000. Ya, dari 10.000 yang dia beli tadi, sekarang dia jual 1.000 ke pasar. Coba buat coret-coret kayak gini, tapi setelah adanya jurnal ini. Ini berarti equity-nya naik berapa? Equity-nya naik berapa? 11 sama 4 naik 15 kan? Berarti 1190 nanti tambah 15. Coba. Gimana caranya buat susunan tadi ya yang membuat nanti equity-nya naik 1190 tambah 15. Nanti bandingkan dengan yang saya kerjakan, yang saya copy lagi. Outstandingnya jadi berapa? 91. Berubah nggak share capital? Totally. Share capital 100.000 berubah nggak? Nggak. Karena selalu parnya 1 kali issued 100.000. Oke. Terus, apa akibatnya terhadap treasury share? Oke, berarti jumlah yang kita sajikan di situ berkurang. Kalau di sini adalah 10.000, berarti di sini tinggal 9.000. Berarti 9.000 kali 11 tinggal berapa? Ya enggak? 110 kita kurangi 11.000. Ya enggak? Treasury share kita kredit itu kan berarti treasury share yang di debit tadi berkurang kan? Berarti 110 kurang 11.000 ketemu 99 enggak? Ya kan? Betul ya? Oke, kemudian di sini ada share premium tapi bukan ordinary, melainkan apa? Dia nambah atau ngurangin equity? Nilai sebesar 4.000 itu nambah atau ngurangin equity? Kok bisa nambah? Karena dia ada di sisi
Isi siapa tuh yang di jurnal tadi? Kredit. Berapa tadi? 4.000. Betul ya, 4.000 ya? Ya. Berarti Rp1.190.000 tambah 15, 1.205 ya? Kita lihat di slide ada kok. Oh, nggak kelihatan di slide malah. Nah, saya buatin Anda Excel-nya ya. Sampai dia beli lagi, dia jual lagi 1.000. Jadi dia cuma punya sekarang 9.000. Apa itu pertanyaan? Itu berarti dia jual di atas kos ya. Kosnya kan 11. Dia jual berapa tadi? 12, 15. Itu namanya above cost. Sekarang lihat. Orang ini kok nggak ada kerjaan ya? Dia jual lagi 1.000 lembar lagi dia jual. Tapi sekarang harganya 8. Muncul jurnal ini. Tolong buatin lagi yang kayak di Excel tadi, tapi setelah jurnal ini coba. Jangan lihat, nggak ada sih di sini, nggak ada ya. Nanti coba buatin yang di Excel tadi. Kalau ini di debit, akibatnya apa terhadap share premium treasury? Hah? Berkurang. Ya sudah, otak-atik tadi yang penyajian di Excel, ya. Jadi berapa? Saya buat yang keempat. Oke, apa yang berubah di sini? Outstanding jadi berapa? Nambah lagi di pasar 1.000, berarti ini jadi 92. Ini tinggal berapa? Tinggal berapa lembar? Yang kita pegang tinggal berapa lembar? 8 ya? Oke. Yang atas nggak berubah kan ya? Nah, bawahnya ini yang berubah. Jadi saya kali 8.000. Tadi itu 99, terus kita kita kredit 11. Berarti kan 99 kurang 11, betul ya? 88 ya? Oke. Sekarang kita debit share premiumnya, berarti 4.000 tinggal berapa? 1.000. Kita kurangi 3.000, tinggal 1.000. Jadinya 1.213.000. Kalau tadi berapa? 1.205. Kesimpulannya adalah kalau dia dijual di bawah harga Di bawah harga pembelian, di bawah kos, dia tetap naik equity-nya sebesar apa? Tadi 1.205, sekarang 1.213. Berarti naiknya berapa? 8.000 itu apa 8.000 itu? Sebesar cash yang diterima, ya kan? Coba lihat yang sebelumnya. Awalnya yang nomor 2 tadi ya, sebelum kita jual. Awalnya kita 1190, sekarang jadi 1205. Naiknya berapa? Naiknya berapa? 15.000 ya? Betul kan? Berarti kesimpulannya, mau dijual di atas kos atau di bawah kos, equity tetap bertambah sejumlah cash yang diterima. Lihat. Itu konsepnya. Silakan, ada pertanyaan sampai dengan dia jual lagi pada harga 8. Masih kurang kerjaan nggak dia? Ini Maret tanggal 21. Kok tanggal 10 dia jual lagi 1.000? Tolong dong buatin yang Excelnya kalau sudah ada jurnal ini. Atau saya nggak liatin dulu jurnalnya ya? Saya nggak liatin dulu jurnalnya. Kalau ini terjadi, saudara-saudara, kalau ini terjadi, maka
Cash pasti kita debit ya sebesar 1000 kali 8 itu jelas. Treasury share yang pasti kita kredit itu adalah sebesar 1000 kali 11 itu sudah pasti. Cash itu adalah harga jual 8 kali 1000. Treasury share di kredit itu adalah 1000 lembar kali 11 harga beli pertama kali. Nah, tadi setiap kali terjadi selisih dalam hal ini debitnya ada, itu share premium yang kita debit, betul kan? Tadi kan ini. Ya kan? Masalahnya selisihnya ini berapa? 8 dan 11, selisihnya berapa? 3. Tapi saldonya share premium tinggal berapa? 1000. Berarti share premium treasury yang boleh didebit maksimal saldo. Berapa saldonya? 1000. Nah sisanya yang 2000. Ingat-ingat, ngambilnya dari return earning. Gitu ya. Nah tolong buatin lagi Excelnya kalau sudah ada ini. Apalagi yang berubah. Ini memang sengaja saya buat gini biar ikutin perkembangan jumlahnya ini. Ini yang kelima. Outstandingnya jadi berapa? 93. Ini tinggal. Nah perhatikan ini ya saudara-saudara ya. Pokoknya jumlah yang outstanding dan treasury kalau di total selalu sama dengan jumlah issue. Gitu ya. 93 tambah 7 tadi 92 tambah 8 gitu kan. Oke, berarti kalau ini 7000, ini kan 88 berkurang berapa tadi? Berkurang 11, berarti ini harusnya tinggal 77. Dengan adanya debit share premium 1000, masih ada nggak nilainya? Halo? Habis kan? Tadi ada lagi yang kita debit yaitu return earnings 2000. Berarti sekarang return earnings bukan lagi 300 tapi tinggal berapa? Kurangi 2000. Hasilnya 1221. Sebelumnya 1213. Sekarang 1221. Naik berapa? 8000. 8000 itu apa? Cash yang diberi. Ada pertanyaan? Nanti saya share. Yang Excelnya saya share. Ingatin ya Pak Ketua ya. Kalau dijual lagi 8.000, apa yang terjadi? Umpama dijual lagi 8.000, apa yang terjadi? Cash. Dijual lagi pada harga 8. Apa yang terjadi? Ini 8.000, ini 11.000. Debitnya apa sisanya? Ya kita tahu nih, kok sudah gak punya share premium. Oke, retiring treasury share artinya apa? Retiring treasury share. Kita masih punya berapa sih tadi? 7.000. Berarti kalau disebut retiring itu apa? 7.000-nya dimusnahkan. Iya sih, retiring itu bensin, tapi istilahnya boleh dimusnahkan, disobek-sobek gitu ya. Tidak ada yang suka ngomong disobek-sobek, gimana dia situ? Ya. Jadi dia dimusnahkan. Kira-kira jumlahnya gimana? Yang pasti isu berkurang dong. Masalah kalian, isu berkurang dong. Kan yang isu itu adalah outstanding plus treasury. Kalau treasury-nya dihapus, berarti isu ikut berkurang. Betul? Jadi, oh ya, tadi saya sebut ada 3 level ya. Maksimal isu itu disebut ini, authorized. Yang issue tadi ditulis issue atau diterbitkan. Kalau yang ketiga tadi apa? Outstanding. Jadi authorized itu maksudnya jumlah maksimal yang boleh diterbitkan. Yang tercatat di mana tadi? Aktenya perusahaan. Nah, sekarang coba lihat nih kasusnya yang Excel tadi. Saya buat nomor 6 berarti. Apa jadinya kalau 7.000 ini kita pensiunkan?
atau kita stop peredarannya. Berarti issued berkurang. Berkurang berapa? 7.000. Berarti dia tinggal berapa? 93. Iya kan? Berarti sekarang yang di pasar dengan yang issued sama kan? Karena yang ini sudah jadi berapa? Ya enggak? Berarti ini tinggal 0. Betul? Berarti yang atas ini jadi berapa? Bukan 1 kali 100.000 isu, tapi 1 kali 93.000. Betul? Apalagi yang berubah? Hah? Outstanding kan tetap 93. Ya enggak? Tadi kan sebelumnya itu outstanding 93 di sini. Tapi issued 100. Sekarang kita hapus nih yang bawah 7.000. Berarti kan issued tinggal 93. Sama dengan yang outstanding kan? Bawahnya 0. Ingat loh. Yang namanya issued itu sama dengan outstanding tambah treasury. Outstanding 93 tambah 0 yang sama kan? 93. Apalagi yang berubah? Saudara-saudara, ketika pertama kali tadi ada share premium 900.000, berarti share premium per lembarnya berapa? 9 ya. Kan harga pertama 10 tadi kan? 10 kali 100.000 itu 10 harga pertamanya kan parnya 1 ya. 1 kali 100.000 ya 100.000. Padahal harga pertama 10 kali 100.000 1 juta. Berarti kan share premiumnya 900. Berarti share premium per lembar adalah 900 per 100.000. Berarti share premium per lembar adalah 9. Sekarang saya nanya, dengan ada sekitar berapa? 7.000 lembar yang tadi sahamnya dihapus, harusnya share premium ikut berkurang. Berkurang berapa dia? Berarti kurang 9 dikali 7.000 lembar. Ya kan? Ya enggak? Nah, ini berarti sama dengan 900.000 kurangi ada 7.000 lembar. Harga atau share premium per lembar tadi berapa? Inilah kondisi terakhir ketika 7.000 lembar yang ada di sini itu kita hapus. Ya, itu kita hapus. Ada pertanyaan? Dia naiknya 7.000. 7.000 itu dari mana? 7.000 itu dari mana? Naik 7.000 ya, 1221 jadi 1228. 7.000 itu dari mana? Tuh ya, sebentar. 837 kan 900 kurangi 7.000 kali 9. Ini tinggal 93.000. Ya kan? Jadi dari 1221 menjadi 1228. Dia naiknya sebesar 7.000. 7.000 itu kan sebenarnya adalah pengurangan share capitalnya saham ini kan. 100 kurang 93. Oke, ini kondisi terakhir kalau asumsi 7.000-nya dihapus. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya tutup yang apa? Treasury share karena kita sudah. Jurnalnya gimana dong? Ayo buat jurnalnya gimana? Share capital ordinary di debit apa di kredit? Tadi share capitalnya bertambah atau berkurang? Oke, kalau berkurang berarti dia ada di sisi debit. Share capital ordinary berapa berkurangnya? 7 ya. Share premium ordinary juga berkurang. Berkurang berapa ya? 63.
Nah, ini sih. Dari 900 tinggal 837, berarti berkurang 63. Apalagi yang kita debit atau kredit? Treasury share. Ya kan? TS 77. Bentar ya, ini saya kalikan aja langsung 9 kali 93.000. Ini 298. 77.000. Oke. Berarti ada yang harus kita. Ini masih ada selisih berapa? 1.000. Apa ini? Kira-kira ada yang harus berkurang. Yaitu dengan menghentikan ini, equity ikut berkurang karena adanya pengurangan apa? Apa yang mau diambil? Berarti RE-nya tinggal kurangi lagi berapa? 7.000. Nah, tadi itu saya bingung. Harusnya memang kalau terjadi penghentian share treasury share itu nggak ada perubahan. Ya, 1221 ya tetap 1221. Iya, saya lupanya ada perubahan. Ya, ingat-ingat kalau terjadi penghentian saham yang beredar, maka kondisi equity tetap. Total equity yang bawah maksudnya tetap. Oke, itu jurnalnya ya. Oke, ini tutup. Lanjutkan ke sini. Ini apa nih? Oh, dividen. Kayaknya kita pernah bahas dividen waktu current apa? Current liabilities ya. Ada 3 tanggal dividen, masih ingat? Tanggal pertama adalah tanggal deklarasi. Terus tanggal kedua recording. Recording itu masih mencatat apa ya? Siapa yang berhak dapat dividen. Tanggal ketiga baru payment day. Kenapa sih? Ya. Oh ya, syarat bayar dividen 1 harus punya return earning, 2 harus punya cash yang cukup. Karena return earning belum tentu sama dengan jumlah cash. Ya. Nah, kenapa harus minimal sama dengan return earnings? Ya, kalau kita return earnings-nya negatif atau nggak cukup return earnings-nya, kita kan harus bayar bunga ke kreditor. Nanti nggak cukup lagi kita bayar bunga ke kreditor. Jadi maksimal jumlah dividen yang harus dibayar itu harusnya sama dengan return earnings. Termasuk syarat untuk pendirian perusahaan itu nggak boleh saldo laba negatif. Maksudnya saldo laba ditahan negatif nggak boleh. Ya. Termasuk ini. Harapannya sih nggak semua. Jadi di RUPS declaration date itu tidak mesti bagi dividen. Kalau kita pengen ekspansi, ya sudah dividennya dipakai untuk atau return earnings-nya dipakai untuk dirikan pabrik, nggak harus bagi dividen. Bagi dividen juga harus disesuaikan dengan return earnings supaya tahun depan kita masih punya cadangan untuk bayar dividen. Kalau semua dihabiskan sekarang ya tahun depan mau bayar apa gitu? Ya, termasuk menutup kalau ada loss. Loss itu mengurangi return earnings. Kalau sampai kemudian return earnings habis dibagi dividen tahun depan loss, ya return earnings negatif. Nomor 2 salah lagi sih. Sebelum mendeklar dividen, pastikan ada dana, ada cash yang saya sebut tadi. Ya. Jangan bagi dividen kalau sekarang
kondisi lagi goyang. Pakai itu untuk jaga-jaga. Ya, tapi sangat tergantung dengan RUPS. Kalau pemegang saham mayoritas bilang bagi dividen, ya udah dibagi. Ada 4 tipe dividen. Kalau dari namanya jelas, ini dividen dibayar dalam bentuk cash, uang tunai. Kira-kira ini dividen dibayar dalam bentuk apa ya? Yang disebut properti ini apa? Kalau di contoh kita ini, kita punya investasi, PT ABC punya investasi di aset. Investasi ini bisa beli saham perusahaan lain, bisa beli obligasi perusahaan lain. Nah, yang saya bagikan kepada investor itu bukan cash, tapi investasi saya. Atau bisa aja tanah saya, bangunan saya kasih ke investor. Itu properti namanya. Nomor 3, kita pernah bahas ini waktu bahas net placing. Apa itu liquidating dividend? Liquidating dividend itu mengambil sumber dividen bukan hanya dari return earnings, tapi dari, supaya membuka mata ya. Ini aja kita lihat. Harusnya dividen itu ngambilnya dari return earnings, tapi liquidating dividend tidak hanya dari return earnings, ngambilnya dari mana? Dari 3 ini kira-kira dia ngambil yang mana? Share premium. Itu liquidating dividend. Ya, bisa aja return earnings-nya nggak cukup, akhirnya dia apa? Dia ambil share premium. Kalau ini apa? Jelas namanya. Berarti yang saya kasih ke dia adalah bukan cash, tapi sahamnya siapa? Saham perusahaan lain atau saham kita sendiri? Saham sendiri. Loh, karena bisa jadi ada begitu loh. Kalau ada ngasih saham perusahaan lain kepada investor, kan bisa. Itu namanya apa? Property dividend. Bisa loh. Makanya saya tanya itu sahamnya siapa kalau namanya share dividend. Jadi membedakan property dividend dan share dividend adalah yang property dividend kita kasih saham perusahaan lain, atau dengan kata lain aset kita. Tapi kalau share dividend yang kita kasih saham kita sendiri. Ya, nanti kalau diuji kelihatan tuh pemahamannya benar nggak? Intinya adalah semua pembagian dividen apa katanya? Mengurangi equity. Karena tadi sumbernya apa? Sumber bagi dividen apa? Return earnings. Berarti kalau bagi dividen return earnings berkurang. Return earnings berkurang itu ini debit, berarti equity ikut berkurang. Oke, lihat cash dividend. Saat terjadi deklarasi, maka kita akan mengakui liability. Dividend payable di kredit. Debitnya apa? Return earnings. Ya, return earnings. Oh ya, treasury share ya. Kalau kita punya saham sendiri, saham kita beli lagi, nggak ada dividennya ya. Hanya untuk yang outstanding. Kalau yang kita pegang nggak ada dividen. Ini 3 tanggal, kalau diingat-ingat. Perusahaan ini tanggal 10 Juni mendeklarasikan cash dividend 50 sen per lembar atas 1,8 juta lembar saham. Jadi 10 Juni declaration date, 16 Juli ini apa? Payment atau recording? Ini payment date, recordingnya June 24. Jadi urut-urutannya adalah tanggal 10 deklarasi, 24 recording, 16 Juli payment. Ingat-ingat jurnalnya, return earnings to dividend payable. Ya. 900.000 dari mana? 900.000 dari mana? 0,5 dolar dikali 1,8 juta, dapatnya 900.000. Ini kan 0,5 ya. Waktu recording tidak ada jurnal. Asumsinya apa? Kalau menurut teori recording itu tidak ada jurnal. Asumsinya apa?
Saya pernah ajarin waktu Karona Euclides. Apa asumsi di recording date no entry? Anggap aja ya, asumsinya masuk jadi no entry, berarti waktu payment date ini tinggal dibalik di finance payable to cash. Tapi ini bisa jadi ada entry loh. Anggap aja, tadi apa sih di recording date? Tanggal pencatatan apa itu? Halo? Mau catat apa itu tanggal 24 Juni? Siapa yang berhak dapat dividen kan? Anggap aja 20% dari pemegang saham tidak mencatatkan diri. Ada 100% pemegang saham. Kita kasih kesempatan sampai 24 Juni untuk daftar. Ternyata 20%-nya nggak daftar. Apakah kita akan bayar semuanya? Enggak kan? Berarti apa jurnal kita di sini? Kalau terjadi 20% yang mencatatkan diri di June 24, apa jurnal kita di sini? Dividend payable to RE berapa? Ya 20% dikali 900.000. Berapa nih? 10%-nya 180.000 ya. Berarti dividend payable kita tinggal 720.000 ya. Sudah, berarti jurnalnya di sini nanti dividend payable to cash tapi 720.000. Oke. Tapi kalau Anda tetap lompat kata Kiso and Reagan yang jelas jauh Pak levelnya di atas Bapak, itu tanggal 24 Juli no entry, ya boleh saya ikuti. Tapi kan kita bayarnya hanya 720.000. Nah, itu pakai pendekatan kedua. Di sini oke. No entry. Tapi di sini cash yang dibayar di kredit hanya berapa? 700. Itu ya, 720 ya. 720.000. Berarti dividend payable yang kita debit itu tetap berapa? Dividend payable yang kita debit tetap 900.000. Berarti apa yang kita kredit di sini? 180 ini apa? Halo? Apa yang kita kredit di tanggal 16 Juli? Return. Jadi Anda boleh pakai konsep yang kanan ini. Berarti di sini tetap ada jurnalnya ini. Di sini dividend payable to cash 720. Atau pakai yang ini. Ini nggak ada jurnal, no entries. Di sini baru ada jurnal. Dividend payable 900, cash 720, CNI 180. Silakan. Mana yang mau dipilih? Karena secara teori tidak disebutkan. Di sini selalu disebutkan no entry recording date. Nggak mesti. Ada pertanyaan? Property dividend berarti dividen yang kita bagi bukan cash. Ini tuh bukan cash nanti. Apa dia? Nah di sini contohnya yang dibagi adalah investasi. Langkah pertama sebelum investasi itu kita bagi, maka hitunglah investasi tadi pada fair value-nya. Ya, anggap aja kosnya 900, sekarang sudah 1 juta, berarti naikkan dia 100.000. Ya, ini saya hapus, sudah di foto. Perusahaan ini membagi dividen kepada investor berupa surat berharga, sekuritiskan surat berharga, di mana nilai tercatatnya adalah 1.250.000. Jadi dia ngomong pada tanggal 28 Desember, hey, aku mau bagi dividen tapi bentuknya surat berharga ya.
Nah, pada tanggal 28 Desember ini, harga investasinya dia atau sekuritas dia atau sudah berharga dia itu 2 juta. Padahal nilai bukunya berapa? 1250. Naikkan dulu 1250 menjadi 2 juta. Berarti harusnya kita buat jurnal seperti ini. Investment 750, kreditnya G. Naikkan dulu nilainya ke nilai pasar sebelum kita bagi jadi dividen. Kalau nilainya sudah naik, jadi ini dari 2 juta kurangi 1250 ya. Kalau nilainya sudah naik, baru return earning kita debit. Return earning kita debit itu selalu sebesar harga pasarnya properti. Jadi 2 juta gitu. Kalau sudah kayak gini kan mirip kayak jurnal cash dividend tadi kan. Return earning to dividends payable. Kalau ini bedanya apa? Return earnings to property dividends payable. Kalau dibagi nanti jurnalnya gimana? Kalau tanggal payment, ini dibalik aja. Property dividends payable to, bukan cash loh, ini property dividends. Hati-hati. Berarti yang kita bagi adalah investmentnya. Yang nilainya sekarang sudah jadi 2 juta, bukan 1.750. Itu property dividend. Ada pertanyaan? Yang ketiga tadi apa? Liquidating dividends itu adalah dividen yang diambil bukan hanya dari return earnings tapi dari share premium. Jadi kalau pakai yang cash dividend tadi, harusnya return earningnya adalah 1.200.000, dividend payable 1.200.000. Tapi karena mungkin return earningnya nggak cukup, dia ngambil share premium 300. Itu liquidating dividend. Jadi harusnya nggak sulit dipahami. Yang keempat apa? Share dividends. Oh, ini adalah liquidating dividends ya. Ini kalau dibayar. Jadi dividends payable di debit, cash di credit. Liquidating dividend itu biasanya untuk cash dividend. Tapi bedanya apa dengan nomor 1 tadi? Sekali lagi, sumbernya dari, bukan hanya dari return earning tapi dari share. Share dividend, kita menerbitkan saham, kita kasih ke investor. Menerbitkan saham sendiri sekali lagi, bukan ngasih saham orang lain ke investor. Karena kalau yang kita lakukan itu property dividend. Dasar untuk mencatat berapa dividen bukan fair value saham, tapi par value saham. Saya ulangi, kalau saya mau kasih dividen saham kepada investor, yang saya catat itu bukan based on fair value, tapi based on par value saham saya. Ini disimpan dulu ya, nanti kita lihat. Share dividend tidak mempengaruhi aset atau liability. Kita lihat nanti. Oke, coba perhatikan. Perusahaan ini punya 100.000 lembar saham, par value-nya 1. Return earning 50.000. Dia berencana mau kasih 10% share dividend. Berarti nanti 100.000 bertambah berapa? 10.000. Betul ya? Dia mau nambah 10.000. Ya, nih. Fair value saham saat share dividend ini dideklar itu 8 per lembar. Padahal par value-nya 1. Jadi par value saya 1, hari ini saya declare share dividend, harga hari ini sudah 8. Saya declare 10.000 lembar saham baru. Ingat-ingat ini, par value bukan fair value yang jadi dasar untuk mencatat. Berarti nanti jurnalnya adalah return earnings, ya. Return earnings ini hari apa Jumat ya? Lupa ya. Saya harus buat materi buat besok lagi. Jadi return earnings itu dasarnya adalah 10.000 kali par, bukan 10.000 kali 8. Oke, kreditnya namanya ini
Kalau tadi yang dikreditkan apa? Dividend payable, ya ini enggak. Bukan dividend payable. Namanya ordinary share dividend distributable. OSD. Nama dividennya apa tadi? Share dividend. Berarti kita berencana menerbitkan saham baru. Tapi sahamnya sudah terbit nggak pas deklarasi? Belum. Berarti kita nggak boleh namain dia share capital. Namanya ini ordinary share dividend distributable. Sama nilainya dengan return earnings. Tanpa melihat slide berikutnya, kira-kira waktu deklarasi jumlahnya gimana? Coba Anda logika tapi jangan klik next. Apa yang dikredit, apa yang dikredit? Ayo. Berarti waktu realisasi itu kita lakukan apa? Menerbitkan saham atau share. Berarti yang kita kredit apa? Hah? Apa? Jangan ragu. Share capital. Sebesar 10.000. Yang kita debit apa? Ya ini. Nggak ada share premium. Kenapa nggak ada share premium? Karena kita mencatat share dividend pada par value. Terbukti nggak sih teori ini? Tidak ada aset, tidak ada liability yang bertambah. Coba lihat. Ini equity berkurang, betul kan? Kalau ini kira-kira akun apa ini? Di kredit itu biasanya liability atau equity. Ini akun apa? Ini equity juga. Tapi bukan share capital. Jadi kalau Anda bayangkan tadi equity ya, ada share capital, share premium, return earnings. Dia baris keempat atau baris kelima lah di bawah treasury kalau ada treasury share. Karena ini di kredit berarti dia nambah equity. Equity berkurang 10, equity bertambah 10, berarti equity tetap nggak ada aset, nggak ada liability. Di sini equity berkurang 10, equity naik 10. Kesimpulannya apa? Share dividend tidak akan merubah jumlah equity. Ada nggak statementnya tadi? Tidak akan merubah jumlah aset atau liability, berarti tidak akan merubah jumlah equity. Ini hanya reklasifikasi equity. Equity-nya hanya berubah pencatatannya. Itu ya. Itu share dividend. Ada pertanyaan? Saya akan cepat karena udah jam 7. Oh, ini kan masih sabar dalam berpikir. Saya sudah bikin besok harus presentasi. Saya presentasinya satu. Oke. Ini efek of share dividend. Angkanya tetap 150 nih, equity 150, di sini 150, di sini 150, di sini 150, jadi nggak berubah. Ya. Kalau share split itu maksudnya apa? Split itu gimana sih? Kayak funding gitu kan? Tahu funding ya? Tua banget saya. Itu suka split gitu, jadi apa kakinya. Jadi saham itu split, maksudnya gini. Kalau ada saham 100 lembar, harga per lembarnya 10.000, lalu ada yang namanya 2 for 1 split. Itu artinya ini dibagi 2. Berarti sekarang lembarnya jadi berapa? Harganya sekarang bukan 10.000 tapi berapa? Tapi secara total berubah nggak? Total equity berubah nggak? Nggak. 10.000 kali 100 sama dengan 200 kali 5.000. Berarti share dividend itu mirip kayak share split. Itu maksudnya. Kenapa sih ada share split? Ya supaya orang jauh lebih bisa menjangkau harga saham kita. Kalau biasanya dia beli mungkin 10.000, sekarang cuma 5.000 per value, berarti harga pasar bisa jadi turun. Gitu loh.
Ya kan bebannya tambah banyak kan harga pasar bisa jadi turun supaya orang mampu beli. Tidak ada jurnal untuk share split. Ya, tidak ada jurnal untuk share split. Par value berkurang, ini ya 10.000 jadi 5.000, tapi number of share jadi bertambah 100 jadi 200. Kalau tadi saya katakan sama karena jumlah equity tidak berubah, ini perbedaannya. Ya, share split menambah jumlah lembar saham, mengurangi par value. Kalau share dividend menambah jumlah lembar saham, tapi tidak mengurangi par value. Di situ letak bedanya. Par value-nya kan tadi kalau contoh kita tetap 1 per lembar. Ini apa? Ini masalah penyajian aja ya. Tolong dibaca rasio-rasio ini. Tapi ini yang terakhir ya, bahas tentang dividen. Ya, bahas tentang dividen. Bagaimana caranya membagi dividen antara preference dan ordinary. Perusahaan ini bagi 50.000 cash dividend, di mana ordinary share itu punya par value 400.000 dan preference share punya par value 100.000. Coba lihat di depan kata-kata preference share ada apa? 6%. Menandakan apa tadi? Persentase untuk membagi dividen. Berarti sebenarnya si preference share ini punya hak dividen berapa? 6% kali 100.000. Berarti berapa tuh? 6.000. Ini katanya apa? Non kumulatif, non participating. Ya, non kumulatif, non participating. Berarti kalau itu yang terjadi, ya sudah preference dapat 6.000, sisanya ke ordinary. Apakah tahun lalu bagi dividen atau enggak peduli. Pokoknya tahun ini preference hanya dapat 6.000. Apakah tahun lalu preference cuma dapat 4.000, cuma dapat 0, enggak peduli. Kenapa? Karena dia sifatnya apa? Non kumulatif. Bagaimana kalau sifatnya kumulatif? Ini masih judulnya non participating. Kita skip dulu lah. Kita ignore dulu non participating. Nomor 1, 2 ini sama-sama non participating. Nanti kita lihat kalau participating kayak apa. Pokoknya bedanya 1 itu non kumulatif, 2 itu kumulatif. Di sini ada tambahan informasi. Ya, ternyata perusahaan ini tidak bayar dividen. 2 tahun sebelumnya itu tidak bayar dividen. Padahal per tahun harusnya preferred dividend dapat berapa? 6.000. Kalau 2 tahun sebelumnya nggak bagi dividen, berarti ada dividen in area tadi berapa? 6.000 kali 12.000 kan? Tahun ini dia dapat berapa? 6.000. Berarti total preferred berapa? 18. Masih ada sisa kalau untuk ordinary? Ada 32. 1 non kumulatif, 2 kumulatif, non participating, dua-duanya. Ada pertanyaan? Oke, yang nomor 3. Nomor 3 ini non kumulatif tapi participating. Apa tadi kata-kata participating? Udah lupa. Apa participating? Ordinary share punya hak sama untuk dapat dividen mirip kayak preference. Kecil sekali di sini, tadi coba buka PowerPoint Anda ya. Langkah pertama adalah tolong bagi dividen untuk preference dan ordinary dengan proporsi yang sama, yaitu 6% kali par value. 6% kali mana ini? 6%-nya preference. Berarti 6% kali 100, 6.000 untuk preference, lalu 6% kali 400, dapat berapa tuh?
Baris pertama ini kan 6% kali 100 dapat 6.000, 6% kali berapa dapat 24? Kali 400. Ya kan? Halo, baris pertama jelas? Jelas ya. Total dulu. 6 tambah 24 berapa? 30.000. Ya. 6 tambah 24 itu 30.000. Padahal yang dibagi berapa? 50.000. Berarti sisanya berapa yang belum dibagi dividen? Betul? Nah, sekarang tolong bagi ini ke preference, tolong bagi ini ke ordinary. Caranya adalah 20.000 ini Anda bagi dengan total par value. Berapa par value-nya preference? 100. Berapa par value-nya ordinary? 400 ya? Berarti ini sama dengan 20.000 dibagi berapa? 500.000, atau dengan kata lain 20 per 500, atau dengan kata lain berapa nih? 2 per 50. Berarti berapa persen nih? 4%. 2 per 50 itu berapa ya? 4% ya. Makanya di sini muncul 4% nih. Di slide Anda kelihatan 4% ya. Pakai 4% itu kalikan sama dengan kayak baris 1, berarti dikali apa 4% itu? Baris 1 ini 6% dikali apa sih? Dapat 6.000 dan 24. Par. Berarti yang baris kedua 4% kali par. 4% kali berapa sih prefer? Kali 100.000 ketemu berapa? 4.000. Ya kan? 4% kali 400.000 ketemu 16.000, ya kan? Betul ya? Nah, di total tuh 6 tambah 4 10.000 untuk preference, 24 tambah 16 40.000 untuk ordinary. 10 tambah 40 50. Jadi yang susah itu nyari 4%-nya yang ini. Nah, itu saya sudah tulisin di sini. Ada pertanyaan? Itu kalau non kumulatif tapi participating. Yang keempat pasti apa? Yang keempat participating tapi kumulatif. Langkah pertama adalah bagi dulu divided in area untuk preference. Tadi berapa tahun dia akan dapat dividen menurut soal? 2. Berarti 2 kali 6 berapa? 12. Langkah berikutnya, lakukan hitungan sama kayak baris 1 di nomor 3. Berarti 6% kali par value preference, 6% kali par value ordinary. Ketemu 6 dan 24. 6 tambah 24 itu 30. Padahal sebelumnya sudah bagi divided in area 12. Berarti total yang sudah dibagi berapa? 42. Total dividen 50. Sisanya berapa? 8.000. 8.000 dibagi 50.000 itu berapa persen sih? Coba itu. 8 per 50. Berarti 16%. 1,6% ya. Jadi 8.000 dibagi 500.000 itu ketemu 1,6%. 1,6% dikalikan apa? Par value preference, par value ordinary. Udah deh ketemu 1,6 dan 6,4. Pokoknya kalau di total ketemu 50. Selesai. Jangan lupa jurnalnya loh, ini hanya yang hitung. Jurnalnya apa? Waktu deklarasi determine to dividend payable, waktu realisasi dividend payable to cash. Waktu menjurnal tidak perlu dibedain berapa untuk ordinary, berapa untuk preference. Tapi waktu itu harus bedain kayak ini. Oke, selesai.
Tolong ketua kelas. Sudah?